Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Natalia. Saya adalah mahasiswi Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 0519464146, program studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini merupakan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode SIP 4211. Pada video ini, saya akan menjawab soal tugas terkait menjelaskan 3 macam term dan contohnya. Selain itu, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, serta cara-cara untuk menghindarinya. Term adalah ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau beberapa kata, baik berupa istilah-istilah dalam bahasa buatan maupun kata-kata biasa dalam bahasa sehari-hari. Term banyak sekali macamnya, demikian juga pembagiannya. Berikut berbagai macam dan pembagian term, diantaranya adalah 1. Term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, term atau isi yang dikandung oleh term itu maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Contoh, term konkret, wanita cantik. Hal tersebut menunjukkan suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Konsep atau pengertian yang terkandung dalam term wanita cantik ini konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Namun begitu, menurut logika, bukan setiap sesuatu yang berjasad saja, tetapi yang tidak berjasad pun dapat disebut diri jika memiliki kepribadian dengan sifat-sifat tertentu. Term abstrak, kecantikan. Dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansia, hal ini menunjuk sifat tanpa subjeknya yang merupakan salah satu ciri term abstrak. 2. Term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term dapat dibedakan menjadi term yang bersifat umum atau term umum, dan term yang bersifat khusus atau term khusus. Term umum. Term umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum dibedakan menjadi 2. 1. Term universal, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, manusia, bangsa, hewan, dan lain sebagainya. 2. Term kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contohnya, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Term khusus. Term khusus yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan menjadi 2. 1. Term partikular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Contohnya, sebagian manusia, sebagian mahasiswa, dan lain sebagainya. 2. Term singular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia, Rektor Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. 3. Term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud adalah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh adalah mengadakan penguraian secara kategoris. Penguraian secara kategoris adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu, yang pembagiannya adalah 10 kategori yang merupakan pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek sesuatu. Pembagian 10 kategori atau predikamen yang dimasukkan dan menunjukkan cara beradanya yang paling umum, yang pembagiannya secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Predikamen substansi. Predikamen substansi yaitu hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Substansi, hakikat zat, sesuatu yang adanya terdapat dalam dirinya sendiri sebagai pendukung sifat-sifat. Contohnya, manusia, hewan, pohon, yaitu semua pengertian atau predikat yang dinyatakan dalam kata yang dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substantif. 2. Predikamen aksidensia. Predikamen aksidensia yaitu peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Demikian penjelasan berkaitan dengan berbagai macam dan perbagian term.
Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam berargumen atau berpikir yang membuat kesimpulan menjadi salah, meskipun argumennya terlihat masuk akal. Contohnya, semua orang pakai smartphone ini, jadi pasti smartphone ini yang terbaik. Cara menghindarinya adalah dengan memastikan argumen tersebut berdasarkan fakta, mempertimbangkan sudut pandang lain, dan menghindari manipulasi emosi. Berikut bentuk-bentuk sesat pikir dan contohnya. Yang pertama, circular argument. Kesimpulan didasarkan pada premis yang sama, seperti berargumen bahwa kuliah sia-sia karena akan menjadi pengangguran. Padahal kesimpulan ini mengandaikan bahwa kuliah tidak akan memberikan manfaat pekerjaan. Yang kedua, hasty generalization. Membuat kesimpulan terlalu cepat berdasarkan sedikit bukti. Contoh, karena saya pernah 1 kali terkena tipes setelah bekerja keras, maka bekerja keras akan selalu menyebabkan tipes. 3. Ad hominem. Menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, dia tidak bisa dipercaya karena dia tidak lulusan universitas ternama. 4. Strawman. Menyatakan argumen lawan secara salah atau menyederhanakan sehingga mudah dibantah. Contoh, kamu bilang kita harus mendukung undang-undang ini, jadi kamu tidak peduli dengan masyarakat. 5. False cause. Menganggap bahwa sesuatu menyebabkan hasil tertentu padahal hanya kebetulan. Contoh, karena saya makan nasi goreng, saya dapat kabar baik hari ini. Jadi nasi goreng pasti membawa keberuntungan. 6. Appeal to authority. Menggunakan otoritas tanpa bukti lain. Contoh, karena dokter bilang obat ini aman, jadi pasti aman. 7. Appeal to emotion. Menggunakan emosi untuk meyakinkan bukan logika. Contoh, jika kita tidak menggunakan proposal ini, banyak orang akan mati kelaparan. 8. Sympathy love. Menganggap bahwa satu tindakan akan menyebabkan serangkaian peristiwa buruk tanpa bukti yang kuat. Contoh, jika kita memberikan bantuan kepada 1 orang, kita harus memberikan bantuan kepada semua orang. 9. Red herring. Mengalihkan perhatian dari isu utama ke isu yang tidak relevan. Contoh, saat membahas masalah keuangan keluarga, tiba-tiba membahas masalah pribadi. Kenapa kamu tidak pernah masak untuk keluarga? Untuk menghindari sesat pikir atau logical fallacy, kita harus berpikir kritis, mempertimbangkan sudut pandang lain, mencari bukti yang kuat, hindari manipulasi emosi, menggunakan penalaran yang benar, memahami definisi dan contoh. Demikian penjelasan berkaitan dengan bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan contoh dan cara menghindari logical fallacy. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.